Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Masih dalam pembahasan tentang bab tentang sholat jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita mulai ngaji kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing bahwa kita hadir dalam majelis ini tidak ada niat yang lain selain thalabul ilmi lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Amr ibn Salamah radhiyallahu anhu wa an Amr ibn Salimah radhiyallahu ta'ala anhu qala abi ji'tukum min 'indin nabiyyi haqqan qala fa idza hadaratis salatu fal yu'adzin ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum qur'ana. Qala wasdawuh sapa Amr bin Salimah, qala wasdawuh sapa abi bapak ingsun, jitukum wastaka sapa ingsun ing sira kabeh min indin nabi saking ngersane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan kelawan bener. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi fa idza hadarat mongko tatkalane wis
hadir apa as-salatu salat fal yu'adzin mongko becik ngadzani sapa ahadukum salah siji sira kabeh wal ya ummakum lan becik ngimami ing sira kabeh sapa aktsarukum wong kang paling akeh-akeh sira kabeh apane Qur'anan Qur'ane qala fanadharu qala dawuh fanadharu mongko padha ningali sapa wong para sahabat falam yakun mongko ora ana sapa ahadun wong suwiji aktsara kang luweh akeh apane Qur'anan Qur'ane minni tinimbang saking ingsun faqaddamuni mongko nuli ngejoaken sapa wong akeh ing ingsun wa ana lan halih utawi ingsun iku ibnu sitin anak umur 6 tahun aw sab'i sinina utawa 7 pira-pira tahun rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i. Dari Amr bin Salimah radhiyallahu taala anhu beliau berkata bahwa ayahku berkata, aku telah datang kepada kalian dari Nabi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila sholat telah tiba, artinya waktu sholat telah tiba, maka hendaknya salah seorang di antara kalian itu mengumandangkan azan, dan orang yang paling banyak Qur'annya, hafalan Qur'annya itu yang bertindak menjadi imam. Kemudian ayahku berkata, mereka para sahabat kemudian memandang dan tidak ada seorang pun yang lebih banyak hafalan Qur'annya daripada aku, sehingga kemudian mereka mendahulukanku untuk menjadi imam, padahal ketika itu aku berumur 6 tahun atau 7 tahun. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan tentang hadis ini dan juga hadis-hadis berikutnya itu menunjukkan tentang urutan orang-orang yang berhak untuk menjadi imam. Siapa yang lebih berhak untuk menjadi imam di dalam sholat jamaah? Nah, dalam hadis ini ditunjukkan bahwa orang yang paling berhak menjadi imam sholat dalam sholat jamaah itu adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi kalau misalnya kita ada beberapa orang atau 2 orang minimal, 3 orang, 5 orang, 10 orang, kemudian kita mau melaksanakan sholat jamaah, maka siapa yang lebih berhak untuk menjadi imam dari sekian banyak orang yang hadir di situ? Jawabannya adalah aktsarukum Qur'anan, yaitu orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Meskipun dia itu masih muda, meskipun bahkan dia belum baligh, tetapi dia sudah mumayyiz, karena sudah kita jelaskan di depan untuk syarat sahnya sholat itu harus mumayyiz. Kalau syarat wajibnya sholat bulugh, seseorang harus sudah baligh. Kalau belum baligh, masih umur 7 tahun, 8 tahun belum baligh, maka dia tidak wajib untuk menjalankan sholat 5 waktu. Tetapi apabila seseorang umur 7 tahun, 8 tahun sudah mumayyiz, maka dia sah apabila mengerjakan sholat. Mumayyiz artinya haitsu yafhamul khitab wa yaruddul jawab. Dia memahami suatu perkataan dan bisa menjawab pertanyaan sederhana. Jika ditanya siapa nama bapakmu, siapa nama ibumu, hari Jumat dalam seminggu berapa kali, dia paham dan bisa menjawab. Maka anak ini namanya mumayyiz.
Nah, meskipun seorang anak belum balik, jika dia sudah mumayyiz, maka dia sudah sah apabila mengerjakan sholat. Karena itulah maka bagi walinya, bapak atau ibunya atau kakek atau neneknya, itu diwajibkan untuk memerintahkannya menjalankan sholat. Meskipun anak itu belum wajib, tetapi walinya berkewajiban memerintahkannya sholat, yaitu ketika dia berumur 7 tahun dan sudah mumayyiz. Kalau misalnya ada 10 orang, kemudian yang paling banyak hafalan Qur'annya itu ternyata anak umur 7 tahun atau umur 8 tahun, tetapi dia sudah hafal Qur'an. Yang tua-tua belum hafal Qur'an atau hafalannya lebih sedikit dari si anak tersebut, maka di sini yang lebih berhak adalah yang menjadi imam sholat adalah yang paling banyak hafalannya. Di sini tidak memandang dari sisi usia. Nanti akan dilihat juga usia apabila nanti misalnya ada persamaan dalam hafalan dan lain-lain. Akan ada penjelasannya dalam hadis berikutnya. Tetapi dari sisi banyak sedikit hafalannya terhadap Al-Quran, ini menjadi prioritas. Lebih diprioritaskan dari sisi umur. Memang umur itu menjadi menjadi kriteria juga, tetapi hafalan terhadap Quran itu lebih diutamakan dari sekedar umurnya lebih tua. Karena banyak orang tua tetapi bodoh. Banyak apa enggak? Banyak. Banyak anak muda tetapi dia lebih alim karena itu tidak ditentukan oleh umur. Kalau ada seseorang dari kecil malas, nggak pernah mau mondok, nggak pernah mau belajar ilmu agama, nggak pernah mau menghafal Al-Quran, sampai mati nggak hafal Al-Quran, namanya tidak menghafal Al-Quran. Atau seseorang menghafal tetapi malas, maka ya sedikit hasil dari hafalan Qur'annya. Tetapi kalau ada anak kecil sudah semangat di dalam menghafal Al-Quran, maka bisa jadi dia umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Ini salah satu keajaiban Al-Quran, bahwa dia itu bisa dihafal oleh siapa saja. Al-Quran bisa dihafal oleh siapa saja. Orang tua menghafal Al-Quran akan hafal. Remaja menghafal Al-Quran, dia akan hafal. Anak kecil dia menghafal Al-Quran, maka dia akan hafal. Laki-laki menghafal Al-Quran, dia akan hafal. Perempuan dia menghafal Al-Quran, maka dia akan hafal. Al-Quran bisa dihafalkan oleh siapa saja. Nggak ada juga kata terlambat di dalam menghafal Al-Quran. Misalnya saya sudah tua, terlanjur tua, nggak bisa saya menghafal Al-Quran. Nggak benar. Banyak orang yang sudah tua menghafal Al-Quran, kemudian dia bisa menghafalkan Al-Quran seluruhnya. Anak kecil juga demikian. Betapa banyak orang yang sudah masih umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Seperti Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau umur 7 tahun telah hafal Al-Quran. Seperti juga guru kita Al-Imam Al-Muhaddis Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala, beliau juga 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Jadi menghafal Al-Quran bagi anak kecil pun itu sesuatu hal yang mungkin. Karena Al-Quran memang mudah untuk dihafalkan. Tidak seperti kitab yang lainnya, tidak seperti teks-teks yang lainnya, tetapi Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan. Tetapi meskipun mudah, jika tidak dihafalkan, maka ya nggak hafal. Kayak sebagian kita yang ada di sini atau yang di sana, kita nggak mau menghafalkan Al-Quran, maka ya nggak hafal sampai kita umur begini
belum hafal Al-Quran seluruhnya. Karena apa? Karena kita tidak menghafalnya, bukan karena kita bodoh, atau bukan karena kita ini otaknya bebal, tetapi karena kita tidak mau menghafalnya. Karena sebebal apapun otak seseorang, jika dia terus berusaha menghafal Al-Quran, maka dia akan bisa menghafalnya. Ini keistimewaan Al-Quran, bisa dijaga atau bisa dihafalkan oleh umat Islam dalam jumlah yang ribuan. Banyak orang yang hafal Quran itu ribuan atau bahkan jutaan umat Islam bisa menghafalkan Al-Quran. Beda dengan kitab-kitab terdahulu, seperti kitab Injil yang asli atau kitab Zabur atau kitab Taurat. Itu tidak sembarangan orang bisa menghafalkan kitab-kitab tersebut. Hanya sebagian kecil, 1-2 saja. Misalnya mereka umat Nabi Musa yang bisa menghafalkan Taurat. Sebagian kecil saja dari umat Nabi Isa yang bisa hafal Injil. Sangat sedikit, bahkan saking sedikitnya ada dari kalangan Bani Israel namanya Uzair, Nabi Uzair. Nabi Uzair, sebagian ulama mengatakan beliau nabi, sebagian ulama mengatakan beliau wali. Uzair, Nabi Uzair ini hafal kitab Taurat. Karena hafal kitab Taurat, maka orang-orang Yahudi itu terheran-heran, kok ada manusia kok bisa hafal kitab Taurat. Karena itulah kemudian mereka merubah keyakinannya dengan mengatakan bahwa Uzair ibnullah. Mereka mengatakan Uzair itu adalah anaknya Allah. Buktinya apa? Dia bisa hafal Taurat. Kalau dia manusia, nggak akan bisa dia menghafal Taurat. Tapi Uzair bisa, maka mereka mengatakan Uzair adalah anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Saking kagumnya ada orang yang bisa menghafalkan kitab Taurat. Tetapi di kalangan umat Islam dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghafalkan Al-Quran itu adalah sesuatu hal yang biasa. Anak-anak kecil sudah pada hafal Al-Quran. Ini adalah salah satu juga mekanisme penjagaan terhadap Al-Quran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kami, Allah yang telah menurunkan Al-Quran, dan kami, Allah yang akan menjaganya. Dalam Al-Quran sudah ditegaskan bahwa Allah akan menjaga Al-Quran. Karena Al-Quran ini sudah dihafalkan oleh jutaan umatnya, umat Islam, maka nggak akan ada satupun orang yang bisa merubah Al-Quran. Nggak ada satupun orang yang bisa menambahi huruf Al-Quran atau mengurangi huruf Al-Quran. Apalagi sampai merubah, nggak akan bisa. Wong ada orang baca yang pendek dipanjangkan saja sudah ketahuan. Yang ada orang yang misalnya memendekkan yang panjang saja sudah ketahuan. Itu gimana itu? Kok bacanya begitu? Sudah ketahuan, apalagi sampai dia merubah. Sehingga Al-Quran akan tetap terjaga kemurniannya sampai nanti hari kiamat. Dia akan terjaga kemurnian dari sisi lafaz dan bacaannya. Tetapi kalau dari sisi pemahaman, hari ini sudah banyak orang yang menyelewengkan pemahaman Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Orang yang memiliki hafalan terhadap Al-Quran dalam hal sholat berjamaah, mereka memiliki hak untuk lebih didahulukan menjadi imam sholat daripada yang lainnya, bahkan meskipun dia masih kecil. Yang penting dia sudah mumayyiz. Kalau belum mumayyiz, ya tentu saja tidak diperbolehkan, karena anak yang belum mumayyiz itu sholatnya tidak sah, apalagi dia menjadi imam. Jadi anak kecil boleh menjadi imam sholat selama dia sudah mumayyiz. Misalnya di rumah seorang
seorang ibu misalnya, dia janda, nggak punya suami, janda yang nggak punya suami. Kemudian apa? Dia punya anak, anaknya masih yatim, masih kecil. Dia masih umur misalnya 7 tahun, 8 tahun anaknya. Dia perempuan ini kan dia pengen sholat jamaah, misalnya mau ke masjid jauh, maka dia sholat jamaah di rumah anaknya yang menjadi imam, bukan ibunya yang jadi imam. Karena seorang perempuan tidak bisa menjadi imam bagi laki-laki. Meskipun laki-lakinya kecil, tadi anaknya yang mumayyiz tidak bisa menjadi makmum dari ibunya, tetapi anaknya yang menjadi imam dari ibunya tersebut. Ini dalam mazhab Syafi'i, memang ada khilaf ya di antara para ulama tentang anak kecil yang sudah mumayyiz. Kalau menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tidak ada kemakruhan seorang anak mumayyiz itu menjadi imam sholat. Tetapi ada sebagian dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad, anak kecil yang sudah mumayyiz bisa menjadi imam sholat hanya dalam sholat sunnah saja, tidak dalam sholat wajib. Kalau menurut Imam Syafi'i, dalam sholat wajib, dalam sholat sunnah, anak kecil yang sudah mumayyiz bisa menjadi imam sholat. Tetapi dalam 3 imam mazhab lainnya itu dalam sholat sunnah saja, tidak dalam sholat wajib. Ini khilaf yang terjadi atau perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ulama. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Wa 'an Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasdawuh sapa Rasulullah, ya ummu ngimami al-qauma ing kaum, sapa aqra'uhum wong kang paling akeh-akeh, sapa aqra'uhum luweh akeh-akehe kaum li kitabillahi, oleh maca li kitabillahi maring kitabe Allah Al-Qur'an. Fa in kanu fil qiraati, fa in kanu mangko lamun ana sapa kaum fil qiraati ing dalem bacaan iku sawaan, iku sawa'a padha, fa a'lamuhum mangko iku kang luweh alim-alime kaum bisunnati kelawan syariat. Fa in kanu mangko lamun ana sapa kaum fis sunnati ing dalem syariat iku sawaan, iku sawa'a padha, fa aqdamuhum mangko iku kang luweh disike kaum apane hijratan hijrahi. Fa in kanu mangko lamun ana sapa kaum fil hijrati ing dalam hijrah iku sawa'a padha, fa aqdamuhum mangko iku luweh disike kaum apane silman mlebu islame. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam riwayat suwiji sinnan, apane sinnan umure. Wala ya ummanna lan orang imami sapa ar-rajulu wong lanang, ar-rajula ing wong lanang fi sultanihi ing dalam kepemilikane rajul. Wala yaqudu lan ora lungguh sapa wong fi baitihi ing dalem omahe rajul, ala takrimatihi ing dalem panggonan kehormatane rajul illa bi idznihi, kejaba kelawan izine rajul. Rawahu Muslimun. Wali Ibnu Majah min hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, wala ta'ummanna lan ojo ngimami, lan bener ojo ngimami sapa imra'atun wong wadon rajulan ing wong lanang. Wala a'rabiyun lan ora wong badui muhajiran ing wong kang hijrah. Wala fajirun lan ora wong kang fasik mukminan ing wong kang mukmin. Wa isnaduhu wahin. Hadirin rahimakumullah,
Diriwayatkan dari Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengimami, yang menjadi imam suatu kaum itu adalah yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Quran. Apabila mereka dalam hal bacaan itu sama-sama bagus, maka yang paling luas ilmunya tentang syariat. Dan apabila mereka itu sama dalam hal pengetahuannya, ilmunya terhadap syariat, maka yang paling dulu hijrahnya. Apabila mereka itu sama dalam hal hijrah, bareng berangkatnya hijrah, maka yang paling dulu masuk Islamnya. Dalam riwayat yang lain, yang paling tua umurnya. Dan beliau bersabda, dan seorang laki-laki tidak boleh menjadi imam seorang laki-laki yang lainnya dalam kekuasaannya. Dan seorang laki-laki tidak boleh duduk di rumahnya di tempat kehormatan pemilik rumah itu illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Kemudian dalam riwayat Jabir disebutkan, dan seorang perempuan tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki, dan juga seorang badui tidak menjadi imam bagi orang yang hijrah, dan orang yang fasik tidak menjadi imam bagi orang yang mukmin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masih berbicara tentang urutan orang yang berhak untuk menjadi imam. Ini diperlukan ya, agar tidak berebut jadi imam. Tapi ini juga kalau seseorang merasa dirinya lebih dari yang lain, juga tetap kembali kepada manusianya. Nah, tetapi kalau di kita tradisi mundur untuk menjadi imam, tradisi untuk tidak mau jadi imam. Kalau dipersilahkan monggo jadi imam, dia mengatakan monggo panjenengan yang jadi imam, saya makmum saja. Itu kalau di Jawa kebanyakan seperti itu. Jadi berebut untuk tidak mau jadi imam, untuk mundur, memilih menjadi makmum. Tetapi di tempat lain bisa jadi orang itu berebut menjadi imam sholat. Seperti halnya sekarang orang berebut menjadi pemimpin. Orang jadi presiden kan berebut, jadi gubernur juga berebut, jadi bupati juga berebut. Mereka kan juga imam di masyarakat. Tapi untuk menjadi imam sholat, kalau tradisi di tempat kita itu tidak berebut, karena nggak ada bayarannya. Untuk menjadi imam sholat nggak ada bayarannya, sehingga orang berebut untuk mundur dan tidak mau. Nah, di satu sisi ada orang yang berebut untuk mau. Maka kemudian ada aturannya, ada aturan untuk menjadi imam itu ada kriteria orang-orang yang berhak untuk menjadi imam lebih dulu dari yang lainnya. Agar orang tidak bisa maju, memajukan diri tanpa memiliki kompetensi, dan seseorang tidak bisa mundur padahal dia memiliki kompetensi untuk menjadi imam. Nah, kalau sudah misalnya kita berebut, misalnya Pak, kita 5 orang, kemudian yang satu bacaannya jelek-jelek, yang satu bagus bacaannya. Yang bagus misalnya, kamu aja yang jadi imam, kamu yang paling bagus bacaannya. Dia nggak bisa menolak. Misalnya yang 5 orang, yang satu ilmunya paling luas, yang satu mondok, yang lain nggak mondok. Kemudian yang ini nggak bisa, dia akan menolak untuk menjadi imam. Nah, kamu yang paling paham tentang agama, kamu yang lebih dulu, kamu yang jadi imam. Dia nggak akan bisa menolak. Kenapa? Karena sudah ada aturannya dalam syarak tentang siapa yang lebih berhak untuk menjadi imam.
Hadirin rahimakumullah, disebutkan di sini bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi imam yang pertama kali adalah yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Quran. Apalagi kalau dia hafal Al-Quran, bacaannya bagus, maka dia yang lebih dulu untuk menjadi imam, qari. Apabila mereka sama, misalnya ada dua orang sama-sama qari, hafal Quran, bacaannya fasih, dua-duanya sama, draw, sama-sama, kemampuannya tidak lebih dari yang lain. Maka kemudian siapa di antara keduanya itu yang a'lamuhum bis sunnah. Bis sunnah di sini maksudnya adalah asy-syariah. Karena lafadz as-sunnah kalau kita temukan di dalam hadis-hadis Rasulullah, maka maknanya adalah asy-syariah. Saya ulangi lagi. Kalau kita menemukan lafadz as-sunnah di dalam hadis-hadis Nabi, maka artinya adalah asy-syariah. Bukan artinya sesuatu yang hukumnya sunnah, tetapi artinya adalah syariat secara umum. Karena ini kalau tidak dijelaskan, terkadang seseorang menganggapnya sunnah di situ adalah sesuatu yang hukumnya sunnah. Seperti misalnya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin misalnya. Alaikum bisunnati artinya apa? Ikutilah sunnahku, artinya ikutilah syariatku, baik itu akidah maupun ibadah, akhlak, itu semuanya namanya syariat Nabi. Atau seperti dalam soal pernikahan, an-nikahu sunnati, dalam hadis an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sering ada sebagian mubaligh yang enggak belajar mengatakan an-nikahu sunnati, artinya nikah itu hukumnya sunnah. Dia mengatakan begitu. Nikah itu hukumnya sunnah berdasarkan hadis an-nikahu sunnati. Itu keliru. Karena nikah itu hukumnya tidak sunnah. Asal hukum nikah itu mubah. Mubah itu boleh. Mau nikah boleh, enggak nikah juga boleh. Bukan sunnah. Tetapi itu hukum asal menikah. Tetapi bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Itu tergantung pada kondisi. Tetapi hukum asalnya itu adalah mubah, bukan sunnah. Maka kalau an-nikahu sunnati dijadikan sebagai dalil bahwa nikah itu hukumnya sunnah, tidak pas. An-nikahu sunnati artinya nikah itu adalah bagian dari ajaranku. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang membenci syariat Islam, maka dia bukan bagian dari orang Islam. Bukan diartikan barang siapa yang tidak menikah, maka dia bukan orang Islam. Itu repot lagi, bahaya. Awas yang belum menikah, berarti kalian ini bukan umatnya Nabi Muhammad kalau belum menikah. Ini kan repot. Kenapa? Banyak para ulama, banyak para wali yang mereka nggak menikah sampai meninggal dunia nggak menikah. Apakah mereka para wali, para ulama yang nggak menikah karena tersibukkan dengan ibadah, tidak menikah karena tersibukkan dengan ilmu, kemudian mereka bukan umatnya Nabi Muhammad? Enggak. Menikah atau nggak menikah itu bukan urusan jadi umatnya Nabi Muhammad apa enggak. Enggak. Tetapi nikah itu hukum asalnya mubah. Sedangkan hadis faman raghiba an sunnati falaysa minni, itu artinya orang yang membenci syariat Islam itu bukan umat dari Nabi Muhammad. Artinya mereka bukan muslim kalau mereka membenci syariat Islam. Bukan artinya yang enggak menikah berarti bukan umatnya Nabi Muhammad. Bukan seperti itu. Ini perlu diluruskan. Asal mulanya adalah kesalahan di dalam memahami kata-kata sunnah.
Ada lagi sebagian memahami hadis man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat rusaknya umatku, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Kemudian dipahami ahya sunnati, menghidupkan sunnahku itu adalah menghidupkan amalan-amalan yang hukumnya sunnah. Bagaimana pakaiannya, bagaimana penampilannya, bagaimana berjalannya, bagaimana makannya. Sementara kemudian dia tidak belajar ilmu agama. Dia tidak belajar tata cara sholat yang benar, tata cara wudhu yang benar. Yang diutamakan adalah perkara-perkara yang sunnah dengan alasan menghidupkan sunnah. Nah, memang perkara yang amalan sunnah itu bagian dari syariat Nabi, betul. Tetapi syariat Nabi bukan hanya sesuatu yang hukumnya sunnah, tetapi yang lebih diutamakan, yang harus lebih diutamakan adalah syariat yang hukumnya wajib. Belajar ilmu agama tentang akidah, ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, tentang sholat, tentang toharah. Itu yang lebih dulu harus dipelajari, bagian dari syariat Nabi. Kemudian baru amalan-amalan yang hukumnya sunnah. Tapi ada yang salah faham, man ahya sunnati artinya menghidupkan amalan yang hukumnya sunnah. Sehingga fokusnya pada jenggot saja, fokusnya hanya pada pakaian saja, fokusnya hanya bagaimana makannya. Fokus di situ, sementara yang wajib dia tidak fokus terhadapnya, karena yang ada di pikirannya adalah sunnah, sesuatu yang hukumnya sunnah. Nah, meskipun kita juga tidak mengabaikan amalan yang hukumnya sunnah, kita tidak mengabaikannya. Tetapi sesuatu yang wajib harus lebih didahulukan dan diutamakan dari sesuatu yang sunnah. Ahlus sunnati wal jamaah. Apa artinya ahlus sunnati wal jamaah? Artinya adalah golongan yang mengikuti ajaran Nabi. Ahlus sunnah artinya golongan yang mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah artinya mengikuti ajaran Nabi. Baik itu akidahnya maupun ahkamnya, ibadahnya, itu mengikuti Nabi. Itu namanya ahlus sunnah. Golongan yang mengikuti sunnah Nabi artinya golongan yang mengikuti ajaran Nabi. Ajaran Nabi baik itu berupa akidah maupun berupa ahkam. Karena sebagian orang ada yang salah paham lagi, ahlus sunnah artinya orang yang suka mengamalkan amalan sunnah. Kalau ada temannya, kamu kok nggak pernah sholat sunnah? Kamu apa bukan ahlus sunnah sih? Kok nggak pernah sholat sunnah? Kamu kok nggak pernah puasa sunnah, puasa Senin Kemis nggak pernah? Kamu itu ahlus sunnah apa bukan sih? Jadi ini salah paham. Kenapa? Membedakan ahlus sunnah dengan bukan ahlus sunnah dibedakan dari amalan sunnah, bukan. Tetapi dari sisi akidahnya, dari sisi ahkamnya, itu yang membedakan. Maka ahlus sunnah artinya golongan yang mengikuti ajaran Nabi, baik akidah maupun ahkam. Wal jamaah ay jamaatas sahabah, mayoritas umat Islam. Ini sekedar pelurusan tetapi penting. Nah, di sini kan ada kata sunnah di dalam hadis, fa'alamuhum bis sunnah. Artinya yang paling paham tentang ilmu agama, tentang syariat. Fa in kanu fis sunnati sawa'a, apabila sama-sama dari sisi pengetahuannya terhadap ilmu agama, terhadap syariat itu sama, maka yang paling dulu hijrahnya. Apabila sama dari sisi hijrahnya, maka yang paling dulu masuk Islamnya. Dalam riwayat yang lain, kemudian yang paling tua umurnya. Itu urutannya ya, urutannya seperti itu. Jadi dilihat dulu siapa
Di sini yang paling bagus bacaannya Al-Quran, yang paling fasih, yang paling banyak hafalannya, dia dulu yang maju, meskipun dia lebih muda. Tetapi di sini sebagian ulama ketika menyebut qari, itu bukan artinya sekedar dia fasih bacaan Al-Qur'annya atau hafal Al-Qur'an, tetapi dia juga tentu saja dia harus memahami tentang ilmu agama. Kalau dia bagus bacaannya tetapi dia nggak paham rukun sholat, dia tidak paham hal-hal yang membatalkan sholat, dia tidak tahu tentang hal-hal yang membatalkan sholat, ya nggak bisa jadi imam meskipun bacaannya itu bagus. Nah, karena itu ketika disebut qari'ul Quran, itu paling tidak dia juga sudah mempelajari ilmu fardhu ain, bukan sekedar hafal Al-Quran. Karena pada masa sekarang ini banyak sekali orang yang hafal Al-Quran tetapi buta terhadap ilmu agama. Zaman sekarang ini kan lagi boomingnya orang menghafal Al-Quran. Sehingga di mana-mana itu muncul lembaga-lembaga atau pondok-pondok pesantren tahfidzul Quran. Di mana-mana. Di setiap daerah ada pondok tahfidzul Quran. Kenapa? Laris. Banyak orang yang suka anaknya itu hafal Al-Quran. Nah, sehingga sebagian orang memanfaatkan kebumingan menghafal Al-Quran ini untuk bisnis lembaga tahfidzul Quran. Dia nggak hafal Al-Quran, tetapi mendirikan pondok tahfidzul Quran untuk meraup keuntungan duniawi. Bahkan kadang ngajinya pakai kaset atau pakai pakai online dan sebagainya. Karena apa? Yang punya pondok nggak hafal Al-Quran, kemudian nggak ada gurunya yang hafal Al-Quran yang bersanad, pokoknya hafalan saja. Ada yang sampai seperti itu, saking pasarnya yang luas terhadap hafalan Al-Quran, santri yang ingin menghafal Al-Quran. Dan ironisnya lagi, banyak pondok-pondok tahfidzul Quran, ini enggak seluruhnya, banyak diantaranya yang itu kemudian mengabaikan pembelajaran tentang ilmu agama yang dasar atau ilmu fardhu ain. Hari-hari cuman Quran saja, tidak diajari wudhu, tidak diajari tentang thaharah secara umum, tidak diajari tentang sholat yang benar, syarat sah, syarat rukunnya sholat, nggak diajari sama sekali. Nggak diajari tentang akhlak, nggak diajari tentang akidah, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, tidak diajari tentang itu. Pokoknya menghafal. Sudah khatam, setelah khatam hari-harinya hanya murojaah saja, pagi murojaah, tengah hari murojaah, malam murojaah. Sama sekali dia nggak belajar ilmu agama, atau sudah sibuk dari perlombaan sana, perlombaan sini, perlombaan sana, perlombaan sini, hari ini tingkat ini, besok tingkat itu, sibuk itu saja, sementara dia tidak mempelajari ilmu agama yang pokok. Yang kayak begini sangat membahayakan, sehingga muncul para hufadzul Quran tetapi enggak mengenal Allah. Dia hafal kitab Allah tetapi dia tidak mengenal Allah. Ketika ketemu ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dia mengatakan, "Oh, Allah bersemayam di atas arsy." Musyabbihah, dia menjadi sesat karena menghafal Al-Quran tetapi dia tidak belajar ilmu akidah. Ketemu ayat misalnya yadullahi fauqa aydihim, dia mengatakan, oh ternyata Allah itu punya tangan, seperti kita punya tangan. Maka dia jatuh kepada paham yang menyimpang dari paham ahli sunnah wal jamaah. Hafal Quran tetapi malah menyimpang. Ada hafal Quran tetapi dia sholatnya rusak.
Dia nggak bisa wudhu dengan benar. Hafal Quran tetapi ibadahnya nggak sah. Ada yang hafal Quran tetapi akhlaknya bejat. Ada guru Al-Quran tetapi ternyata dia akhlaknya rusak. Suka ghibah misalnya, atau bahkan melakukan maksiat. Kenapa? Memanfaatkan hafalannya terhadap Al-Quran, pengaruhnya kemudian justru dia melakukan kemaksiatan. Nah, ini fenomena yang terjadi pada masa sekarang. Kalau kita melihat pada zaman dahulu, para ulama menghafal Al-Quran itu hanya sebuah pintu untuk kemudian mempelajari Islam. Menghafalkan Al-Quran bukan sekedar untuk hafalan, bukan hanya sekedar untuk wiritan harian, bukan sekedar untuk itu ya tentu saja, bukan hanya sekedar apalagi ikut lomba sana sini, tetapi mereka hafal Al-Quran untuk kemudian mempelajari ilmu-ilmu agama yang lebih luas, yang itu merupakan pemahaman dari Al-Quran. Imam Syafi'i hafal dulu Al-Quran, setelah itu belajar ilmu agama yang lebih luas, sehingga hafalannya terhadap Al-Quran akan membantu untuk bisa menguasai ilmu-ilmu agama secara lebih luas, karena memang ilmu-ilmu agama itu diambil dari Al-Quran. Mestinya begitu. Bukan Al-Quran itu menjadi tujuan, setelah itu berhenti, setelah hafal Al-Quran berhenti belajar. Seperti yang banyak terjadi pada hari ini. Ini harus, makanya ketika dulu disebut qari itu bukan hanya sekedar hafal tok, tetapi dia juga memahami ilmu, minimal ilmu-ilmu dasar dari ilmu agama. Maka dia berhak menjadi imam. Apabila kemudian ada yang afqah, a'lam terhadap syariat, dia bukan hanya sekedar tahu ilmu fardhu ain, tetapi ilmu agamanya sangat luas. Nah, maka jika ada qari, sudah bacaan Al-Qur'annya bagus, tetapi pengetahuan ilmu agamanya dia lebih luas dari yang lain, maka dia yang jadi imam. Jika sama, dari 3 kriteria ini sama, dia sudah hafal Al-Quran, bacaannya bagus, dia alim, keduanya sama-sama alim, sama-sama luas ilmunya, maka kemudian dilihat siapa yang lebih dulu hijrahnya. Ini pada zaman Nabi. Kalau sekarang kan kita semuanya nggak hijrah. Hijrah lughatan, mungkin ada yang dari Riau ke sini hijrah, atau tetapi kan bukan hijrah yang dimaksud, hijrah dari Makkah ke Madinah. Dulu para sahabat ketika mereka hijrah itu kan tidak barengan satu kali rombongan, tetapi beberapa kali rombongan. Artinya berangkat lagi. Ya seperti kalian datang ke pondok, ada rombongan ini datang, besok lagi ada datang. Padahal waktunya sudah lewat, masih baru datang dan sebagainya. Ini apa? Ya kayak begitu hijrahnya umat Islam pada zaman Nabi seperti itu. Hijrahnya apa? Bertahap-tahap. Mereka yang hijrah lebih dulu lebih mulia daripada yang hijrah belakangan. Maka mereka yang hijrah lebih dulu, mereka memiliki hak lebih untuk menjadi imam. Di saat misalnya hafalan bacaannya bagus, kemudian keilmuannya itu setara, maka di sini dipertimbangkan lagi siapa yang lebih dulu hijrahnya. Jika ternyata hijrahnya itu bareng, sudah 4 kriteria ini semuanya sama, maka kemudian dilihat siapa yang lebih dulu masuk Islam di antara keduanya. Biasanya dari sini sudah diketahui mana yang lebih dulu. Jika ini juga nggak bisa, semuanya ternyata masuk Islamnya bareng sereng, meskipun itu sulit, maka dilihat siapa yang lebih tua. Kalau lahir barengan ini kayaknya kok enggak, paling enggak ya terpaut 1 hari atau 2 jam, 3 jam. Yang lebih tua itu baru yang lebih berhak. Ini yang lebih tua ini agak akhir, kriteria agak
akhir. Jadi yang pertama dilihat begitu kita mau sholat jamaah bukan yang siapa yang paling tua. Bukan itu. Itu kriteria agak akhir. Nah, tetapi yang pertama adalah siapa ya dulu yang paling bagus bacaannya dan dia sudah paham ilmu agama. Baru setelah itu siapa yang bacaannya bagus, hafal Quran dan dia juga alim, ilmu agamanya luas. Nah, jika sama kemudian dilihat siapa di antara mereka yang lebih dulu hijrah, siapa yang lebih dulu masuk Islam, baru siapa yang lebih tua umurnya. Nah, ini dari sisi urutan berdasarkan hadis ini ya, hadis ini. Kemudian yang berikutnya wala ya ummannar rajulur rajula fi sultanihi wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa biiznihi. Kemudian seorang laki-laki itu tidak menjadi imam bagi laki-laki dalam kekuasaannya, dalam kepemilikannya, maksudnya atau dalam wilayahnya, dalam daerahnya. Maksudnya begini. Misalnya saya pemilik rumah ini, kemudian kamu tamu, mau sholat jamaah. Siapa yang berhak menjadi imam? Saya yang pemilik rumah. Pemilik rumah dia yang lebih berhak untuk menjadi imam. Misalnya saya penduduk kampung ini, kemudian di masjid. Kemudian ada kalian datang dari jauh masuk ke masjid itu. Siapa yang berhak jadi imam masjid itu? Penduduk kampung itu. Nah, itu penduduk kampung itu. Bukan yang datang kemudian langsung ngambil alih jadi imam. Dia tamu kemudian dia langsung jadi imam. Enggak. Illa biiznihi, kecuali jika tuan rumahnya mempersilahkan. Monggo jenengan saja yang jadi imam. Maka kamu bisa jadi imam. Tapi kalau kamu tamu, ujuk-ujuk kamu yang jadi imam, tidak selayaknya seperti itu. Tetapi tuan rumah dulu, sahibul bait dulu yang dipersilakan jadi imam. Jika sahibul bait, monggo panjenengan saja yang jadi imam, baru kita boleh selaku tamu menjadi imam. Baik itu di rumah, baik itu di suatu kampung, baik itu di suatu desa, maka yang menjadi imam yang didahulukan adalah orang setempat yang punya wilayah, yang punya daerah, yang punya rumah, itu duluan. Baru kemudian yang datang. Kecuali tadi apa? Dengan izinnya. Kalau sudah dipersilahkan oleh yang punya kekuasaan, punya daerah itu, maka baru tamu bisa menjadi imam sholat. Wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa biiznihi. Nah, ini bagian dari akhlak. Nah, agak berbeda dengan yang tadi, ini masalah akhlak. Kalau kita bertamu di rumah seseorang, maka jangan duduk di tempat yang dikhususkan untuk sahibul bait. Karena sahibul bait tertentu, enggak semuanya, tertentu itu kan ada tempat khusus. Misalnya di situ ada kursi khusus, yang di situ mungkin ada bantalnya, yang lain nggak ada, atau mungkin ada karpetnya, ada sajadahnya. Pokoknya ada tempat khusus yang itu tempat duduknya tuan rumah, pemilik rumah itu. Maka selaku tamu, kalau kita datang ke rumahnya jangan duduk di situ. Itu tempatnya dia, dikhususkan untuk dia. Itu yang disebut takrimatihi. Nah, tempat yang khusus untuk sahibul bait. Kalau kita misalnya sowan ke dalam para masyaikh, para kiai, kan ada tempat khusus di situ untuk sang kiai itu. Yang nggak pindah-pindah, beliau selalu duduk di situ. Memang itu tempat untuk beliau. Sedangkan tamu sudah disediakan tempat tertentu. Kalau kita datang, jangan langsung duduk di tempatnya Mbah Yai itu. Nah, ini nggak layak. Nggak layak, tetapi kita bertempat di ruang yang atau di tempat duduk yang lainnya. Kecuali illa biiznihi, kecuali dengan izinnya.
Seperti yang terjadi pada masa Sayyiduna Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, seorang laki-laki, cerita kita persingkat waktunya, seorang laki-laki datang kepada Sayyidina Utsman, nggak diterima-terima. Kemudian diajari doa tawassul, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika, dan seterusnya. Setelah itu dia wudhu, sholat, berdoa dengan doa tawassul, datang kepada Sayyidina Utsman lagi, langsung dibukakan pintu, dipersilahkan oleh Sayyidina Utsman, duduk di tempatnya Sayyidina Utsman. Dipersilahkan didudukkan di tempatnya, di tempat duduknya Sayyidina Utsman sebagai khalifah, sebagai penghormatan terhadap orang tersebut. Karena sudah berkali-kali menghadap, tidak berhasil. Begitu sekali itu berhasil, langsung oleh Sayyidina Utsman didudukkan di tempat beliau. Itu namanya apa? Bi'idhnihi. Dengan izin dari sahibul bait, maka tidak apa-apa. Namun jika enggak ada izin dari sahibul bait, maka kita jangan duduk di tempat yang dikhususkan oleh pemiliknya, pemilik rumah itu. Hadirin rahimakumullah, ini waktu sudah habis. Ada bagian yang belum kita jelaskan, insya Allah akan kita jelaskan dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.